pastikan nanti kalau baterai itu belum terpasang, ini nggak akan hidup, kemudian tidak hidup. Jadi nanti ada hidup, biasanya kalau nggak merah biru, ini hidup nggak tadi ya? Oh ya nanti hidup. Sekarang mati dulu ya toh. Nah, ini sebenarnya sudah ada petunjuknya. Untuk yang pertama, setelah baterai dipasang, nah ini nanti akan dihidupkan pakai power, ya, pakai saklar power itu dipencet. Nah, bentar ya, ini demonstrasinya dulu. Nah, ini akan nyala. Oh, ternyata hijau di situ. Mode dewasa. Nah, mode dewasa. Tempelkan pad pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Sebenarnya nggak usah pakai saya, Anda menghidupkan ini sudah bisa itu. Nah, tempelkan pad pada kulit pasien. ini kan Silakan baru ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Oke, ini kan baru yang pertama, begitu dihidupkan, suruh nempelkan, tapi pastikan dulu tempelkan pad pada pasien kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Tenang. Pasien ini dewasa atau anak, ya kan? Ini sudah ada ini. Kalau dewasa, tempelkan ini pad pada kulit pasien. dewasa. Silakan ikuti Ya, petunjuk kalau pada gambar yang terpasang di ini unit digeser ke AED. sini. Artinya kalau dari itu 8 apa ini? 8 tahun ke atas. 8 tahun ke atas atau 25 gram ke atas. Ini dewasa. Nah, nanti anak-anak ini tinggal digeser. Mode anak dan bayi. Anak dan bayi. Tempelkan pad pada kulit pasien. 1 sampai 7 pada gambar yang terpasang di unit AED. Nah, itu. Jadi ini dipastikan dulu yang mau di AED itu anak-anak atau Mode dewasa. anak dan bayi. Ya. Tempelkan pad pada kulit pasien. Nanti Silakan walaupun ikuti dia petunjuk pada gambar yang terpasang di badannya unit 30 AED. tadi pakai ini. Mode dewasa. Nah, jadi yang dipakai Tempelkan lebih pad halus pada kalau kulit pasien. Silakan sepuluh ikuti berat petunjuk pada gambar badannya, yang terpasang ya. di unit AED. Jadi ada yang umur 20 tahun itu apa namanya berat badannya krempeng. Tempelkan pad pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Oke, ini satu. Jadi ini sudah. Nah, ini enaknya ada yang ini, yang apa namanya? Tempelkan pad Misalkan pada itu. kulit pasien. Jadi kita Silakan nggak usah ikuti bingung. petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Nah, ini kan ini sudah. Jadi ini kedua, ini. Tempelkan pad pada petunjuk yang sudah ini. Tempelkan pad pada kulit Sternum dan pasien. di- Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Nah, oke. Jadi sudah ada ini. Kalau anak, kalau dewasa ya. Tempelkan pad Nah. pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Kalau anak depan Tempelkan pad pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Tempelkan pad pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Ini driver pantun biasa, jadi nanti nggak bisa. Nah, misalnya Tempelkan pad pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang Kalau yang dewasa itu di apek dan sternum, tapi kalau yang anak-anak itu di depan sama di belakang. Silakan ikuti Ya, petunjuk pada gambar yang sama ini terpasang di unit dewasa AED. sama ini yang anak-anak. Nah, kemudian setelah ditempel, ini yuk, jangan lupa nih ditempel dok, nggak akan ada. Ini ya. Ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Ini kita jeruk loh Pak. Tempelkan pad pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Karena ini bukan boneka yang satu rangkaian dengan itu. Tempelkan pad pada Yang kulit kali ya. pasien. Yang Silakan kali ikuti ya. petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Tampar balus. Jagalah jarak dengan pasien. Menganalisis. Nah, Clear. Pencet shock. Tidak semuanya mudah. ya, sebentar. Tamatkan dulu. Periksalah pernapas. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Alat ini hanya untuk membantu pengelolaan resusitasi pada pasien. Artinya nanti ini ditempel kayak gini, itu nanti kalau memang ini benar-benar ada seperti kita, itu akan dia silakan
lakukan RJP sebanyak 30 kali. Nah, itu nanti jadi kita itu hanya manut petunjuk itu. Nanti 30 bisa 2 ventilasi. Ya 30 sampai 5 siklus. Habis 5 siklus, kalau sudah 5 siklus, ini tuh sudah ngasih petunjuk, silahkan cek nadi. Ya. Ya nanti kok ternyata kok nanti hasilnya tidak ada, ya nanti seperti tadi aku berdeklar nanti nge-shock sendiri kayak gitu. Jadi ini sebagai petunjuk saja. Berarti otomatis ya Pak ya? Nah, perintahnya. otomatis. Iya. Jadi Jadi terpasang langsung. kalau Perintahnya sudah apa? terpasang kayak gini, ya, kalau sudah terpasang ini, itu nanti sini tuh sudah mendeteksi ini yang butuhnya dibutuhkan apa? Iya. yang dibutuhkan apa, RGB atau shock atau yang lain itu kita sudah bukan gitu. Nah itu, jadi nanti silakan apa jenis lakukan RGB sebanyak 5 kali siklus. Nah itu nanti kita turun. Nah, kita rampung kalau dia mungkin nggak usah ngitung saja, nanti sudah dihitung. Sudah 30 kali genjotan kali 5 itu kan namanya udah 5 siklus. Nanti di sini udah silakan lepas. Nah, itu dicek nadinya. Nah, kalau misalnya nadi tidak ada, itu coba ya kita. Nah, ini orang lu sing apa namanya? Ini kan untuk RGB. Kalau itu Mode dewasa. atau otomatis. Tempelkan pen pada mulut pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar. Otomatis dia butuhnya apa? Tapi kalau yang Ini pencet. loh. Pencet. Berarti kan MS. Udah baru kita pencet. Tempelkan pen pada mulut pasien. Soalnya kan, Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang ini kan tidak tahu apakah kita itu sudah clear atau belum. Nah, kita sudah clear, sudah nggak ada yang nempel. Tempelkan Kalau pen ini pada mulut pasien. kita Silakan lakukan ikuti ini, petunjuk pada gambar yang otomatis terpasang unit clear. AED. Nanti kita ikut nanti sudah clear Baru shock. tak shock. Tempelkan pen pada mulut pasien. Ada. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang unit AED. Gimana dari awal ya? Nah, ya. Hasilnya ini. Jagalah jarak dengan pasien. Ini Menganalisis. yang ingin saya sampaikan. Ini kan berarti kalau badan kita itu ada penghantar. Jadi ini sama ini ada penghantar, bisa menghantarkan. Tidak Ini sama disarankan pemberian pakai ini petunjuk. nggak bisa ternyata. Jadi lima kali ini. Iya. Jelas. Periksalah pernapasannya. Nah, itu bersihkan napasnya diperiksa. Coba, nanti coba. Jika RGP diperlukan, mulailah pemberian RGP pada pasien. Berikan 30 kali kompresi dada dengan cepat. Nah ini satu. Ini hitungnya tuh. Ya, selain itu ngitung, Anda ngikutin aja. Ya, ritmenya ya Pak ya. Ritmenya. Nah, Tam RGB tam. Berikan 2 kali napas buatan. Oh, satu ini. Dua. Itu baru satu. Berikan 30 kali kompresi dada dengan cepat. Apakah mereka nyiapin begini? 100 Iya. sampai 120 kali per menit. Ya sudah, nggak usah. Berikan 2 kali napas buatan. Ya, RGP. Kenapa? Karena asumsi kita RGP itu paru itu sudah membangun. Berikan 30 kali Saat kompresi dada kembang dengan cepat. paru itu kan sudah otomatis ngirup sendiri. Iya. Jadi kan gini. Ya, jadi kalau kita mau umur kita takut ya karena nanti mungkin ada penyakit menular, kalau usah kita kita jemput terus. Jadi setiap 5 siklus atau 2 menit evaluasi. Berikan 2 kali napas buatan. Kita mau tekan dulu. Berikan 30 kali kompresi dada dengan cepat. Itu siklus berapa itu kan nanti kalau sudah 5 siklus coba ya kita tunggu ya. Kan udah napas. Aduh bersih. Nah terus pas berikan napas buatan apa yang kita lakukan apa? Ya skip. Jadi RGP tetap Berikan 2 kali napas RGP buatan. Cuma ini aja itu alat untuk mempermudah kita itu dalam mengelola itu. Coba nggak ada ini kan. Berikan 30 kali kompresi dada dengan cepat. Dia manut ini. 3 siklus. Itu orang awam aja bisa. Iya bisa. Nah ini Berarti kan. Pak pas kan ini kan berikan pernapasan terus misalnya kita kan nggak ada baggingnya kan terus kita skip aja gitu nunggu pas Skip RGP aja. Berikan 2 kali napas ngapain Nggak buatan. apa-apa ya. berarti nggak ngapa-ngapain ini kan benar nggak ada Sekali aja sih. Ya sambil istirahat. Sambil Ini apa tadi? yang Error. RGP. Dengan kode error 0021. Karena- Periksalah pernapasannya. Nah, Udah kenapa error? terdeteksi. Ya ini memang harusnya nggak kayak gini. Iya, Nah, ini benar. benar. Itu kan nanti sudah ada nadi atau belum.
Nah, kemudian nanti nek enggak atau perlu shock. Jika RJP Itu habis diperlukan, shock, mulailah pemberian habis RJP shock pada langsung pasien. RJP lagi. Berikan 30 kali 32, kompresi darah dengan 32 cepat. kali 5. Berarti kayak gitu terus. Ini RJP lagi. Memang sistem error karena memang tidak terdetek. Harusnya kan terdetek. Berikan 2 kali napas buatan. Nah, sama, hanya seperti itu saja. Jadi saya itu usul itu AED dijadikan satu dengan RJP. RJP dapat nggak? Ya. Otomatis external debit itu yang kita gunakan untuk membantu kita dalam mengelola pasien dengan henti jantung saat melakukan resusitasi jantung paru. Itu seperti itu. Jadi seperti yang tadi sempat kita coba, itu sudah ada petunjuk yang nanti harus kita lalui, ya. Nah, saat pertama ini hampir sama dengan RJP. Jadi prosesnya misalnya ada pasien yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, ya, tergeletak tidak sadarkan diri. Nanti kita datang. Nah, sesuai sebagai evaluasinya seperti itu aja ya. Nah, misalnya nanti kasusnya seperti RJP. Ada pasien yang tiba-tiba tergeletak, tidak sadarkan diri. Nah, Anda datang di situ. Nah, habis itu apa yang harus kita lakukan pertama kali? Danger. Pastikan aman dulu. Aman kita, aman Pasien aman lingkungan. habis itu apa? Cek respon. Respon kan memang ada aku. Ya. Alat verbal, pain, Jadi, and response. apakah Bapak baik saja atau apa? Bu itu itu. Tidak ada atau respon. tidak? Kalau tidak ada respon, Panggil bantuan. Tolong. Nah, Cek nadi. Nah, cek nadi. Nanti kita tolong penolong datang. Minta alat. Ada. Nah, nanti kita Pak tolong itu mati. Telepon ambulans. Nah, apa namanya? Mas, tolong telepon ambulan nomor telepon rumah sakit. Nah, gitu. Kemudian sambil menunggu pasien itu yang kita minta tolong untuk manggil ambulan, kita cek nadi apa? Karotis. Ya, selama berapa lama? 10 detik. 10 detik. Jadi 10 detik itu ada atau tidak, atau ragu-ragu. Nah, ragu-ragu anggap tidak ada. Ya. Nah, itu. Kemudian sambil melihat pernapasannya sebenarnya. Ya, nanti ada nadi ternyata ada napas, aman. Ya. Tapi kalau ternyata kok nadi aja nggak ada, apalagi nafas. Iya. Oh, nggak ada. Oke, tidak ada. 10 detik tidak ada. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? RJP. Nah, RJP murakonya belum datang ya. Nah, RJP berapa kali? 30 kompresi. 30 banding 2 selama 5 siklus. Iya. Jadi 100 sampai 120 kali per menit ya. Nah, ini harusnya ini kita tegak lurus ya, baca terpancatan. Nah, itu kemudian terus 5 siklus, jadi setiap siklusnya 30 kompresi, 2 ventilasi ya. Karena kita sekarang sudah direkomendasikan mutu-mut, akhirnya pakai ambubek. Ya, kalau memang ambubek tidak ada, lakukan RJP terus-menerus selama 5 siklus. 5 siklus itu sama dengan 2 menit. Jadi kalau nanti kok ngitung 30 kali 5 berarti 150 juta kan banyak. Ya sudah kira-kira 2 menit cek nadi sambil cek napas lagi. Kok belum ada, ya wes kompresi 32 5 siklus berarti datang penolongnya dan bawa AED. Nah, kita terus jangan berhenti. Nah, nanti yang datang itu akan membawa AED dan bawa ini kayak gini. Nah, kayak gini kemudian nanti itu kan dihidupkan, habis dihidupkan ini sambungkan. Nah, nanti sudah ada kayak tadi ya, mau mode dewasa atau anak-anak silahkan pasang. Nah, misalnya dewasa, Anda akan melakukan pada pasien dewasa, pasang pad pada gambar yang sudah ditentukan, atau sternum kalau apek dah pasang kan. Nah, nanti habis itu dia akan nyala, ini kan nyala ini, nanti jadi ditempel nyala ini. Nah, kemudian nyala ini. Nah, nanti dia akan
mendeteksi ada nadinya enggak. Kalau tidak, nah, silakan lakukan RDP sebanyak 30 kompresi. Nah, 30, 2, lagi 30, dan 2 ventilasi, 30. Nah, nanti kalau sudah 5 siklus, nah, nanti akan didetek ada nadi enggak. Kalau tidak ada nadi, mesti kompresi menaik. Tapi kalau tidak ada nadi, dia akan berhenti. Nanti kalau sudah ada kalau tidak ada nadi, tapi nanti gambarannya, ini kan tidak ada monitornya. Nah, gambarannya itu ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi tanpa nadi, dia akan memerintahkan untuk dilakukan shock. Ya, nanti perintahnya alat akan melakukan shockable. Silakan Anda pergi pergi nah, itu nanti sudah clear dipencet shock. Nah, habis itu lakukan RGP. Nah, langsung begitu habis shock RGP lagi. Yang satu siklus cek, itu seperti itu saja. Nah, habis itu saya anggap misalnya ini berhasil. Jadi kalau sudah ada nadi, nanti dia akan bilang ini sudah ada nadi. Oh iya, silakan. Nah, kalau nanti sudah ada nadi, nanti dia akan ini nadi sudah ada, hentikan RGP. Ya sudah, itu. Ini kita selesai. Nah, kemudian kalau sudah selesai, nadi ada, tinggal nafasnya, ya. Nafasnya ada atau tidak. Nanti kalau misalnya nadi ada, belum tentu ada nafas. Ya. Ya kan? Kalau ada nafas pasti ada nadi. Nah, ini kan hanya mendeteksi Nadi saja. Nah, kalau yang nafas itu apa namanya? Nanti akan nanti kita sendiri ya perlu diintubasi. Kan nanti ada pelajaran RW toh? Pasangan intubasi kan? Nah, itu intubasi di situ. Itu. Kemudian misalnya sampai intubasi selesai, ya sudah posisi recovery atau nanti segera dilakukan mobilisasi atau transportasi ke kalau ini konteksnya di rumah sakit, ya biasanya kalau rumah sakit itu pusat itu kan pusat rujukannya rumah sakit di lingkungan rumah sakit misalnya Kerdu itu di UGD sama di ICU. Jadi nanti kalau dekat ICU ke ICU, kalau dekat UGD ke UGD. Ya. Kalau ini konteksnya di luar rumah sakit misalnya di Indonesia kayak gini kan nggak punya itu, nanti akan dibawa ke ambulan, dibawa ke rumah sakit. Itu saja.